Oke, teman-teman semua, kita akan membahas soal SBMPTN yang kalau saya lihat dari soalnya ini mengarah pada bab gerak pada sumbu X dan Y. Nah, kalau gerak pada sumbu X dan Y ini adalah gabungan antara GLB dan GLBB. Nah, jadi masih pada situ ya. Nah, oke, kita lihat nih contoh soalnya. Sebuah bola ya berada di tepi gedung A. Sebaiknya kita langsung gambar aja ya. Kita gambarin aja nih. Sebuah benda berada di tepi gedung A. Oke, kita bayangkan ini gedung. Nah, setinggi 25 meter. Oke, berarti tingginya 25 meter. Nah, kemudian bola tersebut didorong. Nah, ada bola di sini ya. Bolanya didorong dengan kecepatan V. Oke, dengan kecepatan V. Dan sudut elevasi 0 agar dapat sampai ke gedung B setinggi 10 meter yang berada 5 meter di seberang gedung A. Oh, berarti ini ada space 5 meter dan tinggi gedung yang si B itu 10 meter ya. Nah, berarti gedungnya begini lah ya. Nah, dia melompatnya nanti dengan sudut elevasi 0 derajat. Berarti dia langsung seperti ini gitu ya. Kalau ada sudut elevasi mungkin dia akan seperti ini dulu gitu ya. Tapi ini enggak nih, katanya sudut elevasinya 0. Agar dapat sampai di gedung B setinggi 10 meter. Waduh, kenapa saya hapus? Nah, yang berada 5 meter di seberang gedung A. Pertanyaan adalah berapakah nilai V? Nah, ya adalah berapakah nilai V ini untuk bisa nyampe ke sini gitu. Oke, ya. Nah, jadi kalau kita ingin mencari nilai V-nya, kita lihat dulu nih kecepatan yang terjadi pada peristiwa ini itu di sumbu X-nya berapa ya, dan di sumbu Y-nya apa. Karena apa? Karena dia itu bukanlah gerak lurus ya, bukan gerak yang hanya satu arah saja, yang ke kanan saja, ke sumbu X saja, tapi juga nanti itu dia juga ke bawah gitu, ke sumbu Y ya, meskipun lah ke bawahnya tuh agak melengkung gitu, tapi bakal ke bawah. Nah, maka kita menggunakan rumus yang ada hubungannya dengan gerak yang mengarah ke sumbu X dan rumus yang berhubungan dengan gerak yang mengarah ke sumbu Y gitu ya. Nah, perlu diketahui kalau seandainya gerak dengan mengarah ke sumbu X pada peristiwa ini itu sedang mengalami GLB. Kalau pada peristiwa dia jatuh ke bawah, dia mengalami yang namanya GLBB atau dia mengalami percepatan ya. Yaitu ya percepatan gravitasi tentunya ya. Kalau GLB ini pada sebenarnya dia enggak melakukan percepatan gitu. Dia ngikutin kecepatan yang didorong tadi dengan sumbu V ini. Nah, maka kita cek dulu dengan rumus X. Kalau di GLBB kan rumusnya, kalau di buku-buku ada yang menyebutnya S sama dengan V kali T ya. Kalau kita mau pakai yang mana terserah. Boleh mau pakai ini juga boleh ya. Nah, kemudian kita bikin S-nya. Kebetulan ini sudah ada ya S-nya. Ini kan 5 meter nih ya. Jarak dari sini ke sini kan 5 meter tuh. Ini dia 5 meter. Maka kita bikin dulu sini 5 meter. Nah, V-nya tuh kita sedang mencari V yang ini gitu. Ya. V yang ini. Nah, meskipun lah nanti kita tahu kalau ada X dan Y itu kita menggunakan Vx itu V cos theta gitu kan. Nah, kalau Y adalah V sin theta. Itu kita belajar di materi yang berhubungan dengan gerak parabola ya. Mungkin pernah dengar. Nah, karena kita mencari nilai V pada X ya, maka kita gunakan yang ini ya. Jadi kita gunakan sebenarnya V cos theta. Nah, karena dia di sumbu X. Oke. Baik. Nah, ini dikalikan dengan T. T-nya berapa? Nah, kita cari dulu nanti T-nya dengan rumus yang lain. Nah, ini kita bikin terjadi pada sumbu X. Kalau pada sumbu Y, rumusnya kan GLBB tuh. GLBB yang berhubungan dengan yang diketahui di soal kayaknya kan ada 3 ya rumus GLBB. Yang pertama itu VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Nah, kita gunakan rumus yang ketiga yaitu S sama dengan V0 dikali T ya. Karena dia turun kan maka tambah setengah. Karena dia geraknya itu bebas, kita gunakan G ya bukan A.
Nah, GT kuadrat. Nah, maka kita ingin mencari nilai T-nya agar T-nya ini kita bisa masukkan ke sini. Karena kalau menggunakan rumus yang ini tadi belum lengkap gitu. Belum lengkap komponennya, V-nya nggak ada, T-nya nggak ada gitu kan. Nah, sementara maka kita gunakan rumus yang ini. Kenapa menggunakan rumus yang ini? Ya karena ada T-nya. Karena kita mau cari T nih. Sementara kalau kita mau pakai rumus yang nomor 1 yang VT sama dengan V0 ditambah AG kali T, V akhirnya belum ada, V0-nya belum ada gitu kan. Nah, nggak bisa. Jadi kita harus yang salah satunya yang nggak ada. Nah, jaraknya adalah 5 ya. Oh ya, ini kan sumbu X ya. Sumbu Y, ini kan sumbu sumbu X. Nah, ini kan sumbu Y. Kalau sumbu Y berapa jaraknya? Nah, kalau terhadap sumbu X 5 meter. Kalau terhadap sumbu Y, ya ini dia, selisih ini. Ini kan tadi 10 meter ya. Nah, dari sini ke sini berapa? Nah, berapa? 15 meter. Nah, maka itulah S-nya, 15 meter. Sama dengan V0-nya. V0-nya itu adalah VY-nya ini. Nah, maka kita ganti dengan V sin theta. Oke. Kemudian ditambah setengah G, kita pakai 10 aja ya. Nah, meskipun nggak diketahui T kuadrat. Nah, setelah itu barulah kita masukkan nilai V-nya belum ketahui kan. Nah, V-nya belum diketahui. Tapi kita udah tahu nih. Sin theta. Theta-nya kan udah tahu nih 0 ya. Sin 0 itu 0 kan. Nah, udah maka sama 15 nih 0 ya, 0 gitu. Kita nggak usah bikin lagi di bawahnya. Kita langsung aja setengah 10 T kuadrat. Nah, maka T kuadrat adalah 2 kali 15 dibagi 10 sama dengan 30 per 10. Jadi T saja adalah akar 3 sekon. Nah, inilah kita masukkan ke rumus yang awal tadi, rumus yang ini. Masukkanlah nilai T-nya kita biar nampak bedanya ya. Jadi 5V. Nah, cos 0 kan 1 ya. Cos 0 itu 1, kita langsung aja bikin 1. T-nya berapa? Akar 3. Nah, maka nilai V adalah 5 dibagi 1 kali akar 3. Akar 3 ya. Nah, maka 5 per akar 3 jawabannya. Atau kalau kita mau bikin sederhanakan ya, kita bisa kali seperti ini. Jadinya V sama dengan 5 per 3 akar 3 meter per sekon. Nah, seperti itu ya. Baik. Nah, silakan nanti dipelajari lagi soal-soal yang sejenis. Ya, mana tahu ada yang mau didiskusikan. Silakan, terima kasih.